간발의 군침이 그렇다면 라버 레전드 맛은 치킨. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah warung ayam geprek milik seorang gadis muda bernama Rumi ini wajahnya di mana kedainya sangat ramai sekali pengunjung berkat resep rahasia ayam gepreknya yang kata orang-orang ayam geprek di sini sangat ayam sekali dan rasanya benar-benar ayam banget. 느껴주는 게 가장 맛있어요. 그렇다면 이 군침이 좔좔좔 흐르는 치킨. Dalam satu wawancara untuk acara kuliner di televisi, Rumi dan sang ibu pun menceritakan awal-awal mereka berdua mendirikan kedai ini adalah ketika Rumi berusia 10 tahun sang ayah meninggalkan mereka berdua tanpa sebab. Yang pasti di mana hal itulah yang menjadi motivasi utama Rumi dan sang ibu untuk berjuang demi bertahan hidup dari kerasnya ekonomi yang sulit dan BBM yang naik saat ini. 집을 나가셨어요. 엄마가 고생이 되게 많으셨죠. 청양 고추치킨 대박! Dan inilah Rumi sekarang sedang tertidur ketika beberapa preman di luar tengah mendobrak masuk ke dalam kedainya yang rupanya para penjual atau pedagang yang berada di lokasi ini tengah mendapatkan teror akibat penggusuran oleh sebuah perusahaan konstruksi terbesar di Korea yang ingin menjadikan area ini sebagai tempat pariwisata bagi para turis lokal dan internasional. Tak lama muncullah sang ibu yang baru pulang yang dimana beliau langsung menancapkan gas untuk membubarkan para preman tersebut, akan tetapi sang ibu pun langsung tak sadarkan diri akibat benturan keras di kepala di mana beliau akhirnya harus tewas ketika sudah berada di rumah sakit yang pada saat bersamaan muncullah benda angkasa yang jatuh dari langit dan mendarat tepat di atas gunung. Dan ya radiasi dari benda asing itu pun tak sengaja masuk ke dalam air yang diminum oleh seorang bapak-bapak di mana beliau ternyata adalah ayah kandung dari Rumi yang sejak usia 10 tahun sudah meninggalkan mereka berdua. Beliau bernama Shin Sukun, kita panggil saja Shin, seorang om-om pertengahan umur yang bekerja sebagai seorang security di sebuah gedung perkantoran di mana Shin ini hanya hidup sendirian setelah meninggalkan istri dan Rumi anaknya. Malamnya Shin pun minum soju sampai mabuk tepat di depan Yuli Mart yang ketika dirinya sedang menahan sakit perut akibat air yang dia minum tadi siang dan tiba-tiba tiba di kontrakan dengan mata yang masih beler, Shin hendak menyalakan sebatang rokok yang ketika korek apinya berjarak beberapa cm dari tangannya Shin pun berusaha untuk menggapainya tetapi 여보세요? 저 룸이에요. 엄마가 돌아가셔서. Untuk pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir Shin akhirnya bertemu dengan Rumi saat mantan istrinya sudah meninggal dunia yang ketika dalam suasana duka. Ini muncullah para preman tadi malam bersama dengan gedung alias bos mereka bernama kita panggil saja si bos preman berdasi ini yang datang ke sini untuk mengucapkan belasungkawa sekaligus memberikan sejumlah uang sebagai permohonan maaf yang niat tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Rumi dan semua. Saat sedang ribut-ribut itulah muncul pacar Rumi yang seorang pengacara muda dan masih pemula, bernama Kim. Ini bebenguknya, Kim berhasil melerai keributan tersebut yang membuat si bos dan anak buahnya segera pergi. Tetapi Rumi nampak melirik sinis kepada ayahnya sendiri, karena tak berbuat apa-apa pada saat keributan sedang berlangsung. Dalam perjalanan pulang itu,
Lasin menjadi kepikiran dengan sikap dan tatapan sinis rumit kepadanya, yang mana Lasin sebenarnya sadar betul, jika itu terjadi akibat dirinya sendiri yang meninggalkan mereka berdua sejak lama. Tetapi yang rumit tidak tahu adalah ada alasan kuat kenapa Shin meninggalkan keluarganya yang alasan tersebut belum sempat dia jelaskan kepada putrinya sendiri. Sadar jika ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, Shin pun segera pulang ke kontrakan untuk mencoba kembali apa yang dilakukannya barusan yang ternyata, air yang sudah terpapar radiasi asing kemarin sudah menyatu ke dalam tubuh dan syarat-syaratnya yang membuat Shin memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau menggerakkan objek. Hanya menggunakan pikiran yang biasa disebut dengan psikokinesis. Di tempat kerjanya pun bertanya kepada rekannya mengenai penghasilan seorang pesulap, apakah besar atau tidak, di mana masyarakat menjawab bahwa tentu saja penghasilan seorang pesulap jauh lebih besar daripada gaji sebulan seorang satpam yang ternyata Shin berniat untuk meraup cuan sebanyak-banyaknya dengan cara menjadi seorang pesulap, mentalis, ilusionis, sarinis, dan dunia tipu-tipu lainnya. 돈 많이 버나? 밤무대 그 차력주 같은 것만 해도 하룻밤에 몇백은 받는다는데. 몇 번 안 하고 1,000만 원 넘게 번다고? 뭐야 갑자기? Sepulangnya bekerja, Shin kembali menghadiri acara tahlilan 7 mendiang mantan istrinya, di mana Romi masih saja judes dan bersikap sinis kepadanya, sampai Rumi kembali ke lokasi tempat para pedagang berkumpul yang di situ mereka sedang berdiskusi, untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya agar lokasi ini tetap bisa dipertahankan. 쇠파이프로 사람 막 때리고 그러는데 이대로는 못 물러서지. 다른 철거민들은 그 화염병도 준비하고 뭐. Mendengar jika Rumi dan kawan-kawan para pedagangnya akan melakukan perlawanan kepada para preman jelas membuat Shin sebagai ayah menjadi khawatir, sehingga dia segera meminta Romi untuk ikut pulang bersamanya, dan sudahi saja rencana beresiko dan berbahaya mereka ini. 아, 여기서 힘 빼지 말고 어디 가서 먹고 살 궁리를 내. 아니 이게 무슨 이길 수 있는 싸움 같아요? 애들 싸움도 아니고. 먹고 살 궁리를 해, 이 양반아. 이제 쥐어찰 힘도 없어. 그냥 가시라고 했잖아요, 좀. 이따 무슨 일 있으면 연락하고. Singkat cerita, malam pun tiba, Shin lihat berada di sebuah nightclub untuk mendaftar sebagai salah satu penghibur yang akan menampilkan pertunjukan sulap, di mana sang manajer begitu dibuat tercengang tatkala melihat asbak beserta puntung-puntung rokoknya melayang di udara yang jelas. Trik ini tidak memakai invisible Trade Loops Venom Unseen Force Tarantula Graffiti by Joe Miranda Spider-Man, atau alat-alat sulap lain, sehingga akhirnya diterima untuk menjadi salah satu penghibur di klub itu. 나이트장에서 공연을 좀 해보면. Romi sendiri terlihat sedang bersama Kim untuk konsultasi kepada salah satu pengacara senior tentang kasus yang sedang mereka hadapi saat ini, di mana sang seni rupanya tidak bisa membantu banyak dikarenakan perusahaan konstruksi yang sedang mereka lawan merupakan perusahaan besar dan kuat yang sangat kecil kemungkinan mereka bisa menang melawan kekuatan sebesar itu. 약할 것 같아. 예? 쪽에서 벌써 손을 쓴 거구만. Dengan penuh kekecewaan, Rumi pun kembali ke lokasi untuk memberitahu para pedagang bahwa bantuan yang mereka harapkan sepertinya tidak bisa banyak membantu. Tak berselang lama muncullah Shin sang ayah yang memintanya untuk berbicara empat mata di dalam toko. 상황을 좀 더 지켜봐야 될 것 같아요. 아빠랑 잠시 얘기 좀 할까? 왜요? 무슨 얘기? Resmi menjadi seorang penghibur di salah satu klub membuat Shin menjadi lebih percaya diri untuk mengajak Rumi agar menyudahi saja perjuangan ini, sudah semuanya ikut pulang bersamanya, raih cita-cita berkuliah, dan tak usah pikirkan lagi pekerjaannya karena mulai sekarang Shin akan banyak uang berkat kemampuan yang saat ini dimilikinya. 아빠가 돈 벌 테니까 넌 불편 하더라도 같이 지내자. 아빠가 좀 이상한 능력이 생겼어.
Untuk lebih meyakinkan, Shin pun mendemonstrasikan kekuatannya tepat di depan mata kepala Rumi sendiri, yang hal itu justru membuat Rumi tidak habis pikir dengan ayahnya yang bukannya membantu, malah menunjukkan trik-trik sulap seperti ini di tengah kebingungan dan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. 자, 이게 다가 아니야. 이번에 깜짝 놀랄걸? 그만하라고 했잖아요, 좀! 굳이만 해볼 싸움이 있고 아닌 싸움이 있는 거야. 야 이제 와서 아빠 노릇하려고 하지 마세요. 역겨우니까. Dengan raut wajah sedih, Shin pun pulang sambil teringat saat-saat dia pergi meninggalkan Rumi waktu masih kecil, dan memang sepantasnya dia diperlakukan seperti ini, karena memang dulu dia yang mulai, dan tak bertanggung jawab atas anak dan istrinya sendiri. Saat itulah Shin melihat si bos preman bersama pasukan yang menuju ke tempat para pedagang yang karena memiliki firasat buruk, Shin pun memutuskan untuk segera kembali ke sana. 놈들 와 엄청 많아. Dan ya, benar saja para preman ini memakai kekerasan untuk mengusir para pedagang dari tempat ini, yang ketika Shin sudah tiba di sana dia pun menggunakan kekuatannya untuk menumbangkan satu persatu preman bahkan semuanya sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kedua belah pihak akhirnya dibawa ke kantor polisi, yang di hadapan seorang petugas Rumi dan si bos terus melakukan pembelaan masing-masing yang pada akhirnya kedua belah pihak dipersilahkan untuk pulang karena tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan, dan tindakan yang melanggar hukum dari keduanya. 봤죠? 이 아저씨가 그렇게 해가지고 어디서 개수작이야? 개수작? 그러니까 쌍방가실로 하고 왜 쌍방가시를 왜 해? 이제 루비 아버지만 있으면은 걱정할 거 없는 거 아니에요? Berkat dukungan dari para pedagang membuat Shin kembali menggunakan kekuatannya untuk mendirikan benteng dari barang-barang yang ada di sekitar yang karena Shin belum melatih dan belum sepenuhnya menguasai potensi kekuatan tersebut, dia harus menggerakkan dan menggiolkan pantatnya lebih atraktif hanya untuk mengendalikan benda-benda kecil seperti pada adegan berikut. Kontribusi yang diberikan oleh Shin rupanya sangat diterima sangat baik sekali oleh para pedagang di mana Rumi yang melihatnya pun mulai merasa kagum dengan ayahnya sendiri yang benar-benar sudah berubah banyak dan rela membantu mereka dengan sukarela hingga akhirnya hatinya Rumi pun luluh dan mengajak ayahnya pergi ke warung untuk makan bersama. 까지 와주셔서 너무 감사드립니다. 네 힘내세요. 저렇게 조그만 데 인터뷰하는 게 뭐. 해야 되잖아 김 변호사가. 네 루미야 너 아버지하고 같이 가서 저 밥 먹. 저기 가까운데 국밥집 있으니까 먹고 와요. Di situ Shin akhirnya menjelaskan alasan kenapa dia pergi meninggalkan Rumi, dan ibunya yang ternyata Shin terlilit pinjol kepada beberapa pihak yang membuatnya mau tidak mau harus meninggalkan mereka karena tidak ingin membahayakan istri dan anaknya, memang itu salah tetapi pada waktu itu situasinya sangat sulit dan complicated. Sehingga keputusan tersebut dirasa adalah suatu keputusan terbaik yang harus diambil demi keselamatan keluarganya sendiri, tak ingin mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Rumi pun mengalihkan pembicaraan kepada kekuatan ayahnya dan apa dampak yang akan terjadi pada kesehatan atau tubuhnya jika Shin terlalu memposir kekuatannya tersebut, di mana Shin menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal dan sejauh ini semuanya baik-baik saja sehingga Rumi diminta untuk tetap tenang dan jangan khawatirkan dirinya. 아무 상관없는 것 같아. 그래도 병원에도 좀 다니고 드세요. Beralih ke kantor si bos preman di mana 4 anak buahnya yang semalam pun melaporkan jika Shin kembali berulang dengan membuat benteng di depan jalan masuk ditambah mereka berempat memutuskan untuk mengundurkan diri karena terlalu takut untuk menghadapi bapak-bapak berkekuatan super seperti itu. 우리가 다 같이 힘을 모아가지고. 저희 천벌 받을 것 같아요.
Tak lama si bos pun mendapat telepon dari perusahaan konstruksi yang memintanya untuk mendatangi kantor gedung perusahaan mereka yang pada saat sudah sampai di sana, si bos dan satu ajudan pun sangat excited bisa berada di sini dan diundang langsung untuk bertemu dengan sang pemilik perusahaan ini. 그만 형이 자주 데리고 올게 이랬는데. Dan inilah Direktur Hong sang pemilik perusahaan yang ternyata seorang wanita muda yang sangat cantik dan tipe banyak orang. Sebenarnya beliau nampak senang akhirnya bertemu langsung dengan bawahannya yang selama ini mengurusi permasalahan-permasalahan di lapangan akan tetapi si direktur memanggil beberapa bodyguardnya untuk masuk ke dalam, dan 일 얘기는 해야죠. 네, 맞습니다. ya, jangan salah cantik-cantik begini ternyata sering direktur merupakan tipikal wanita yang sangat kejam, ketika apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai atau ada hambatan di mana si bos preman ini, sengaja diberi sedikit pelajaran sebagai hukuman atas leletnya dia dalam menjalankan tugas mengusir para pedagang. 입장에서 이 일이 얼마나 중요한 일인지 잘 아시잖아요. 하지만 거기 처리하는데 얼마나 걸려요? 하루면 되고. Direktur sudah membaca laporan tentang kemunculan sosok bapak-bapak superhero yang menjadi hambatan utama proyek pasar ini di mana beliau juga sudah merancang sebuah rencana jahat untuk mengalahkan Shin dengan cara uang dan kekuasaannya untuk memanipulasi keadaan dan media sosial. 그게 뭐가 문제라고요? 예전에 한번 루미 어머니를 저희가 조금 잘못해가지고 이렇게 또 뭐? 있어요. 그 이상한 사람이 하나 있거든요. Ya, ternyata rencana si direktur cantik ini adalah memanipulasi berita di televisi, supaya orang-orang takut dengan sosok Jin dan untuk si bos preman dia dan anak buahnya sengaja mengosongkan kantor lama dan pindah ke kantor baru, dengan nama dan kontrak baru sehingga polisi tidak bisa melacak aktivitas dan pekerjaan kotor mereka sebelumnya. 그런 다음에 법인을 새로 빨리 내세요. 이 철거민이 사용한 무기를 가만히 보면요. 예? 남한 사이에 깊이 침투해가지고 보지 마. Dan akhirnya pihak berwajib pun datang untuk menangkap Shin, yang padahal dia bisa saja kabur atau melawan menggunakan kekuatannya, tetapi karena tidak ingin membuat masalah dan sangat mengikuti taat hukum sekali, Shin pun dengan sukarela menyerahkan diri untuk dibawa dan dipenjara di sel tahanan Kapolsek terdekat. 경찰입니다. 예. 경찰이 왜? 저 양반 체포하러 왔다고 우리가 지금 제가 뭘 잘못했다고 체포를 해? 억울한 거 있으시면 경찰서 가서 해명하시면 되니까. 금방 올게요. 네, 잠깐만. 신영. 아시죠? 아니, Tak diduga muncullah si direktur kejam yang datang untuk menemui Shin, yang mana tujuannya datang ke sini adalah untuk mengintimidasinya supaya tidak berani lagi menggunakan kekuatan supernya, dan mengancam akan membuat putrinya menderita dan ditahan apabila Shin berani kabur dari penjara dan melakukan hal-hal yang tidak terduga. 그런 재능을 썩 키고 계세요. 당신 딸 아마 오늘 구속될 거예요. Ia terjadi bentrok besar-besaran antar pedagang dan para petugas di mana situasi kacau tersebut masuk ke dalam koran pikiran rakyat, dan menjadi berita utama yang membuat Shin harus mengambil ponsel salah satu petugas untuk melihat secara jelas kondisi di sana. Sebagai seorang ayah yang sudah lama tidak bertanggung jawab dan tidak pernah sekalipun memperhatikan anak perempuannya membuat Shin menjadi sangat emosi, yang ketika tak ada jalan lain untuk menghentikan hal ini Shin pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ya. Betapa terkejutnya si direktur dengan kemunculan Shin yang datang menghampirinya, di mana Shin menghancurkan mobil si direktur dan terbang untuk pertama kalinya menuju lokasi kerusuhan tersebut. Sama seperti Hancock dan Superman yang baru pertama kali belajar ngapung, Shin rada kesulitan untuk terbang dengan stabil sehingga dia memilih untuk luloncatan meskipun itu harus menghancurkan fasilitas umum dan mobil-mobil yang ada di jalanan.
Di lokasi sendiri terjadi momen menegangkan, ketika satu pedagang harus gugulantungan pada pagar yang hampir copot, di mana para petugas ini seolah tidak peduli dengan keselamatan warga sipil dan justru malah sibuk mengirim pasukannya untuk menangkap Rumi dan kawan-kawan yang ada di atap gedung. Ya, Shin berhasil menyelamatkan si pedagang lantas dia pun terbang menuju ke atas gedung tetapi... Mau tidak mau harus mau, Shin harus menghadapi beberapa petugas di lantai bawah, yang meskipun dia dikeroyok rame-rame sampai terkena pukulan berkali-kali, Shin dengan kekuatan supernya pun berhasil menumbangkan mereka semua demi menyelamatkan Rumi anaknya. Dan sangat disayangkan Rumi berhasil tertangkap oleh beberapa petugas Satpol PP yang ada di dalam kontainer, di mana saat Shin sampai di atas dia langsung diserbu oleh puluhan petugas Satpol PP yang membuatnya lagi-lagi harus dihajar habis-habisan meski pada akhirnya dia berhasil menumbangkan mereka semua. Satu tali kontainer pun putus sehingga Sinar harus menyeimbangkan kontainer tersebut, yang ketika dirinya sudah tidak kuat lagi menahan, tiba-tiba... Setelah Rumi berhasil selamat, Shin pun turun ke bawah untuk menemui si bos preman dan para petugas Satpol PP. Di mesin langsung membogem si bos hingga ngejolor. Barulah dia menjulurkan kedua tangannya untuk diborgol sebagai bukti bahwa dirinya taat hukum dan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Keadilan dan Sosial bagi seluruh rakyat Konoha. Empat tahun kemudian, Shin akhirnya bebas dari penjara yang di situ dia dijemput oleh Kim, pacar anaknya yang ternyata kini mereka berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri, dan sudah mendirikan kedai ayam geprek baru yang ramai oleh pengunjung. Setelah 4 tahun lamanya Shin untuk pertama kalinya mencoba kembali kekuatannya untuk mengangkat beberapa botol kawa-kawa sekaligus untuk menghibur para pengunjung yang sampai akhir film pun tidak diceritakan dari mana asal meteor atau energi itu berasal. Dan apa penjelasan kenapa energi tersebut bisa membuat seseorang menjadi punya kekuatan super seperti si Shin ini, entahlah hanya si Limbad yang tahu.